Sate kangkung masih rame aja ya. Kemarin aku udah bikin sate kangkungnya. Sekarang mau bikin sate bayam. Kira-kira enak apa enggak ini ya? Karena kepanjangan akarnya aku potong-potong. Lalu tusuk-tusuk begini aja, kayak sate kangkung kemarin. Dapat 2 baris langsung aku cuci aja. Siap-siapin bumbunya. Biar ngulek bumbunya makin halus, aku pakai chopper Mitoshiba. Ini beda banget sama chopper lama aku. Mitoshiba chopper ini berwarna-warni variannya, guys. Cocok buat semua kalangan. Dilengkapi dengan 4 mata pisau yang tajam. Ini sih daging yang beku juga hancurnya mudah banget. Motor tembaganya Mitoshiba itu powerful, terkenal awet, tahan lama. Ukuran 0,7 L, pas buat kebutuhan, mudah dibersihkan dan disimpan. Cuman sekali sentuh tangan satu. Ini tuh tadi bumbunya cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk. Lalu dicoper, tambahkan lagi garam, kaldu sapi, lada bubuk, dan kecap. Lalu diaduk-aduk. Sekarang lelehkan margarin. Tinggal bayamnya kita panggang aja setengah layu. Jangan lupa dibolak-balik, lalu balurkan bumbu. Balurkan sampai merata sambil dilentangkan, sambil dipantau, pastikan batang-batangnya sampai mateng. Karena bayam sama kangkung tuh beda. Kalau bayam batangnya lebih keras. Satu udah mateng, kita panggang satu lagi. Singkat cerita udah mateng semuanya. Karena aromanya terasa lezat banget. Langsung aja mulut mungil ini merampas dan menjambretnya. Kalau bayam ini terasa crunchy. Ini tuh bener-bener sumbrah banget makannya. Gak bisa aku melewati makanan yang lezat ini. Sekali telan dan ngunyah tuh berasa nagih lagi. Kayaknya masih ada yang mentah itu sedikit ya. Tapi ini bener-bener rame banget sate kangkung. Lagi viral sate kangkung. Emang seenak itu ya sate kangkung? Jadi penasaran, bikin aja. Langsung kangkungnya aku potong aja karena terlalu panjang. Lalu ditusuk-tusuk begini aja, Kayak bikinnya nggak susah sih. Nah, begini kan. Lanjut dicuci sampai bersih. Nah, bumbunya aku cabai, bawang merah, bawang putih. Tambahin garam dan ketumbar bubuk. Gerus-gerus, lalu tambahin micin, kaldu sapi, dan kecap manis. Lalu gerus-gerus lagi sampai merata. Lelehkan margarin di panggangan. Pangganganku kayaknya kecil dah. Kangkung yang udah ditusuk-tusuk kita panggang dulu sampai semuanya agak layu. Jangan lupa dibolak-balik dan tambahin bumbu. Terus oles-oles sampai merata. Nah, yang ujung gede ini nih guys nih, kita harus panggang bener-bener matang banget. Terus dibolak-balik sampai kelihatan layu dan matang. Nah, mulain mateng deh. Aku bikinnya 2 sate aja. Ini kayaknya enak sih karena aromanya menggoda gitu. Aku jadi penasaran karena emang rame banget semuanya pada bikin. Langsung aja mulut mungil menjambretnya. Enak loh ternyata. Pantesan kalau rame banget tuh mereka pada bikin. Karena melihat mereka pada makan tuh enak gitu masa. Jadi aku langsung bikin aja. Gampang kok bikinnya, nggak susah banget gitu. Karena modalnya juga terjangkau, minim guys. Kalau kalian penasaran, bikin aja sih, itu donat ya? Kalau merah begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk, bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, enak asli. Itu apaan itu, kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis.
Masukkan tepung terigu sesuai ukuran, kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar, masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, Ulerin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak, masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, Nah, aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh satu dipotong jadi dua. Pastikan rapet, jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah, setelah udah 30 menit, kita taruh-taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah, terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, si Ray bikin apaan itu ya? Ih, molor-molor banget loh. Dibalurin ke bubuk, itu bubuk apaan ya? Frita juga bikin tuh mozzarella. Kayaknya enak itu. Molor. Ih, bikin aja. Nah, aku siapin aja mozzarella sama susu denkonya, Nah, mozzarellanya kita lelehin dulu kan ya. Coba dipanasin aja tuh kan, udah meleleh. Lanjut kita buka susu denkonya, Tuang-tuang aja di piring. Nah, kita tinggal menggulung-gulung mozzarellanya. Ini sensasi makanan yang paling asik dan enak. Nah, udah digulung begini, kita celupin aja ke susu denkonya. Balur-balur lalu masukin ke mulut mungil. Ih, enak banget. Kalian tuh harus coba deh. Karena ini tuh emang bener-bener enak banget. Jadi gampang banget mozzarella kita panasin, kita lelehin. Lalu kita uwal-uwal aja begini tuh. Lalu kita balur-balurkan ke susu denkonya. Ini balur-balurnya bener-bener merata banget. Lalu masukin ke mulut mungil. Enak banget asli. Pantesan mereka pada bikin loh. Ternyata emang seenak itu, guys. Ini fix, kalian ini wajib coba. Gampang kok bikinnya, merem juga bisa loh, Mozzarellanya dilelehin aja. Masukin ke mulut mungil dengan baluran susu denko. Ini tuh enak. Nah guys, balurnya tuh harus begini tuh, bener-bener membalur banget. Langsung aja masukin caplok ke mulut. Enak banget. Ih, enak banget itu. Makanan apa itu? Bahannya jagung ya. Dipotong-potong segini. Oh, pantesan bumbunya yang enak-enak. Menggoda tenggorokanku. Langsung bikin aja. Jagung yang udah dikopet-kopet lalu dipotong-potong begini aja. Jadi satu dibelah jadi 4, Dicuci dulu sampai bersih lalu direbus. Ini aku ngerebusnya sekitar 15 menit aja. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. 6 siung bawang putih kita kepruk-kepruk aja. Dan keju kita parut-parut. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Bawang putih yang udah halus tumis. Tambahkan 1 sendok tepung maizena. Susu full cream masuk. Tambahkan kaldu ayam, bubuk cabe, keju lembaran aku pakai 3 pieces. Dan keju yang udah diparut masuk juga. Jagung yang udah belah-belahan matang tadi kita masukin. Digodok aja sampai kuahnya meresap dan mengental. Nah, setelah udah meresap dan mengental kita angkat. Ini tuh aromanya bener-bener semerbak, lezat banget, Nah, guyur-guyurkan kuah keju yang udah mengental itu di atasnya. Ini list daftar makanan yang paling lezat lagi. Bener-bener menggoda ketenggorokan, kerongkongan, lak-lakan sampai ke ubun-ubun. Dimasukin ke mulut mungil, ke gigit sampai menyentuh ke lidah tuh, guys. Gak bisa dibayangin lezatnya. Dan bener-bener apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-konsreng hingga berbentuk cenil seperti ini, Nah, setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah, aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah, kita tata rapi dan siap disantap, Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah, setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini, guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget, guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak.
Keripik kaca terlupakan, Well. Oh, tentu tidak, Well. Udah 100 abad lamanya. Keripik kaca hampir terlupakan, Well. Ini tepung tapioka diguyur air banjir aja, dikongsrang-kangsreng aja hingga berbentuk cenil seperti ini, Well. Lalu dituangkan ke plastik yang udah diolesi minyak, terus digiles-giles sampai setipis mungkin. Nah, setelah udah tipis kita kopet aja plastiknya, dijemur di atap dengan cuaca panasnya yang marong-marong. Nah, udah kering kita potong-potong kotak-kotak aja seperti ini aja, Well. Teteskan minyak di kuali tes, lalu ratakan dengan api kecil aja. Calon keripik kaca digoreng lalu dikongsrang-kangsreng. Udah berbentuk golden brown lalu diangkat. Cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, garam dan lada bubuk lalu kepruk-kepruk. Lanjut teteskan minyak lagi tes. Lanjut bumbu ditumis kongsrang-kangsreng aja sampai bener-bener layu lalu masukkan keripik kacanya. Lalu kongsrang-kangsreng terus hingga bumbunya menyatu. Nah, setelah udah matang begini lalu diangkat. Ini tuh baunya sedap, harum banget, guys. Masukin aja ke mulut mungil. Ternyata rasanya masih enak banget, Well. Apa itu rumput ya? Bisa dimakan loh. Oh, kangkung. Tapi bukan loh. Apa itu ya? Kelihatannya enak banget. Searching. Oh, namanya cuka wakane. Oh, ada aja makanan asal mana ini ya? Ini kayaknya kayak dicampur-campur sushi gitu ya. Ini tuh rumput laut, Well. Jadi bentuknya potong-potongan kayak ditumis gitu, Well. Terus udah ditaburin wijen gitu. Ini tuh sehat banget loh katanya. Jadi rasanya kayak tumisan gitu, lebih ke acar. Kayak acar sayuran gitu, guys. Tapi lumayan enak sih. Ini enaknya makan dicampur pakai apa ya? Apa hanya pakai sushi doang gitu, guys? Ini namanya gogu mapang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol gagal, Well. Lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja. Sebenarnya kemarin aku udah berhasil. Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah, terus aku tambahin butter. Dicampur lagi dengan air hangat sedikit. Terus diaduk-aduk jadi adonan begini, Well. Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah, ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah, kali ini aku pakai kejunya mozzarella, Well. Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi, lalu lapisin lagi dengan adonan tepung, lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah, pokoknya bentukannya kayak gini lah. Nah, jadi dapatnya 2, guys, sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah, ini udah matang, luarnya udah crispy, Well. Kemarin tuh aku pakai keju quick melt. Hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu, guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah, ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini, Well. Jujur sih adonan gogu mapangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah